Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ardianto, NIM 21160072 dari jurusan Akuntansi Syariah Lokal B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Mojal Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester genap saya dengan mata kuliah pengantar studi Pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Lukmanul Hakim dan Bapak Rahmat Trihadi. Video presentasi saya ini dengan judul Pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama yaitu pengertian tekstual. Kata teks dalam bahasa Arab disebut nas, telah dipakai dalam wacana keilmuan Islam klasik, khususnya dalam bidang hukum Islam. Dalam mu'jam, maqayis al-lughah nas diartikan dengan mengangkat batas akhir sesuatu. Istilah tekstual dalam mazhab fikih adalah mereka yang menjadikan nas atau teks baik Al-Quran maupun hadis sebagai salah satu sumber otoritas yang sah dengan menafikan peran penafsiran manusia. Istilah tekstual di sini lebih merujuk kepada paradigma pada teks atau makna harfiah teks. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai kecenderungan sesuatu pada yang mengacu pada makna teks atau makna harfiah. Konteks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, atau dengan pengertian lain, situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ketersali mengartikannya dengan lingkungan sekitar. Jadi selanjutnya yaitu ciri-ciri pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama yaitu secara tekstual. Banyak melakukan pengkajian nahwiyah atau bacaan yang berbeda-beda, strukturalis. Yang kedua yaitu melakukan pengkajian asal-usul bahasa dengan melansir syair-syair Arab. Yang selanjutnya yaitu banyak mengandalkan cerita atau pendapat para sahabat dalam menafsirkan makna lafal yang sedang dikaji atau riwayat yang sedang dikaji. Ciri-ciri pemahaman Islam yang kedua yaitu secara kontekstual. Karakteristik yang paling nampak dalam model ini meliputi penekanan pada semangat religio-etik, bukan pada semangat literasi sebuah teks. Manhaj yang dikembangkan mereka ialah penafsiran Islam berdasarkan semangat dan spirit teks, memahami latar teks secara kontekstual, substansial, dan literal. Menurut mereka, hanya dengan model tersebut, Islam akan hidup, survive, dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban manusia universal. Karena itu, bagi mereka perlu ijtihad mesti dibuka pada semua bidang sehingga memungkinkan Islam mampu menjawab persoalan kemanusiaan yang terus berubah. Penutupan pintu ijtihad baik secara terbatas atau secara keseluruhan adalah ancaman Islam itu sendiri. Sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Materi yang kedua yaitu contoh pendekatan secara tekstual dan kontekstual. Yang pertama yaitu secara tekstual. Misalnya, karakteristik dalam fikih klasik yang law in book orient dan memperhatikan law in action merupakan akibat dari kecenderungan tekstualis, metodologi golongan tekstualis. Sehingga studi Islam dengan hanya mengandalkan pendekatan tekstualis akan selalu tertinggal di belakang sejarah. Sampai batas tertentu, bahkan ditinggalkan karena tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi aktual umatnya secara kontekstual. Yang kedua yaitu secara kontekstual. Salah satu contoh yang dianggap baik dalam penggunaan pendekatan kontekstual ini adalah Farid Eshak. Ia menempatkan hermeneutik Al-Quran dalam ruang sosial di mana ia berada, sehingga sifatnya bukan lagi kearab-araban yang bersifat umum. Eshak merumuskan hermeneutik Al-Quran yang berporos pada pembebasan dan persamaan dengan mempertimbangkan aspek kontekstual
di mana ia hidup. Menurut Esar, tidak ada tafsir dan takwil yang bebas nilai. Penafsiran Al-Quran bagaimanapun adalah eigesis, memasukkan wacana asing ke Al-Quran sebelum eksegesis, mengeluarkan wacana dari Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pendekatan kontekstual dan tekstual. Menurut Quraisy Shihab, pendekatan ini mempunyai keistimewaan dan kelemahan. Keistimewaannya yaitu yang pertama, meningkatkan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. Yang kedua yaitu memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesan. Yang ketiga yaitu mengikat musafir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Kelemahan pendekatan tekstual menurut Quraisy Shihab yaitu terjerumusnya sang mufasir dalam uraian kebahasaan dan kesastraan yang bertele-tele, sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur di celah uraian itu. Yang kedua yaitu seringkali konteks turunnya ayat atau uraian asbabun nuzul atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dapat dipahami dari uraian nasakh dan maksudnya hampir dapat dikatakan terabai sama sekali, sehingga ayat tersebut bagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada di tengah masyarakat tanpa budaya. Adapun kelebihan-kelebihan metode kontekstual diantaranya yaitu yang pertama, mempertahankan semangat keuniversalan Al-Quran primer, dan sebab dengan penafsiran kontekstual maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Metode tafsir kontekstual merupakan sintesa dari metode analitis, tematik, dan hermeneutika. Sebab metode analitis diperkaya dengan sumber tradisional membuat substansi yang perlu dibagi proses penafsiran. Metode tematik diunggulkan dengan kemampuannya meramu ayat-ayat Al-Quran primer dalam satu tema dan mengaktualisasikannya. Tafsir hermeneutika, titik penekanannya adalah kajian kata dalam bahasa, sejarah, sosiologi, antropologi, dan sebagainya sebagai alat bantu yang penting dalam menafsirkan Al-Quran primer, sehingga wajar bila kontekstual dianggap sebagai gabungan metode-metode tersebut. Yang ketiga yaitu metode tafsir kontekstual akan membuka wawasan berpikir serta mudah dipahami. Banyak data yang ditampilkan, namun penyampaiannya tetap sesuai dengan konteks pemahaman audiens. Selanjutnya yaitu kelemahan tekstual, yaitu yang pertama, hasil penafsiran kontekstual terkadang didahului oleh interes pribadi dan dorongan hawa nafsu karena adanya pintu penyesuaian nilai-nilai Al-Quran dengan kondisi masyarakat. Tentu dengan keterbukaan tersebut memancing seseorang untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan seleranya. Pada akhirnya, penafsiran yang ia lahirkan sifatnya mengada-ngada. Yang kedua yaitu dengan semangat lahirnya tafsir kontekstual terkadang melahirkan tergesa-gesahan menafsirkan ayat Al-Quran yang merupakan otoritas Allah mengetahui maknanya. Yang ketiga yaitu usaha tafsir kontekstual terkadang menitik beratkan sebuah penafsiran pada satu aspek, misalnya aspek kondisi sosial semata, tanpa melihat aspek-aspek lain termasuk aspek bahasa, asbabun nuzul, nasabah masuk, dan lain sebagainya, sehingga penafsiran tersebut menyimpang dari yang dimaksud, yang diinginkan. Yang keempat yaitu tafsir kontekstual memotivasi seseorang untuk cepat merasa mampu menafsirkan Al-Quran sekalipun syarat-syarat mufasir belum terpenuhi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya salah atau kelakuan saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.